Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk pada pertemuan ke-16 dan puasa kita juga masuk pada hari 16. Tidak terasa ya. Dan mari kita langsung saja kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang af'al tafdil ya, af'alut tafdil. Sekarang kita lanjutkan yaitu bab kita mulai tentang tawabi' ya. Tawabi' yang diawali dengan pembahasan na'at. Kita ketahui bahwa tawabi' itu ada 4, ada na'at, ada taukid, ada atof, ada badal. Beserta, nah ini di bagan, di skema itu ada kebagiannya. Ada ta'at ma'nan, lafdhon, taukid lafdhon, ma'nawi, ya. Taukid lafzi, ma'nawi, terus atof bayan, atof nasak, badal kun minkul, juz minkul, badal syamil. Ini secara umum dulu ya, secara umum. Jadi tawabi ada 4 ini, na'at, taukid, atof, badal. Apa itu tawabi? Tawabi adalah di situ disebutkan at-tawabi'u kalimatun taqa'u ba'da ghairiha fil kalami lituwaddiha ma'naha. Jadi tawabi itu kata-kata yang jatuh atau yang terletak setelah yang lainnya di dalam sebuah kalimat, sebuah kalam. Lituwaddiha ma'naha. Tujuannya adalah untuk menjelaskan maknanya. Lituwaddiha ma'naha. Itu pertama. Atau walitawadduhi ma'naha. Atau walitaqyidi walitang apa ini? Tadqid ya. Walitaqyidi walitataqayyad. Nah, walitataqayyad bi'irabiha mutlaqan. Nah, untuk membatasi secara i'rabnya. Terbatas dalam hal i'rab. Walitata'athar biha ahyanan fi halatin khasah kata'arifi. Jadi dia juga terpengaruh oleh posisinya dia sebagai apa itu. Kadang-kadang fi halatin khasah dalam keadaan tertentu seperti i'rab, seperti ta'rif, dia harus sama-sama ta'rif, wa tankir dan nakirah, wal ifrad dan juga ifrad wa furu'iha dan furu'nya. Furu'nya ifrad, mufrad itu apa? Mufrad tasniah jamak ya. Mufrad tasniah jamak. Baik, itu tawabi secara umum dulu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan pertama yaitu na'at. Bismillahirrahmanirrahim. Yadba'u fil i'rabil asma'al awwal na'tun wa taukidun wa 'atfu wa badal. Sudah ya. Ini ada 4. Na'at, at-taukid, atof, badal. Na'at itu apa? Fanna'tu tabi'u mutimmu ma sabaq biwasmihi aw wasmi ma bihi atalaq.
Fanna'atu maka pertama na'at itu adalah apa? Lafdun atau tabi'un. Nah, lafat yang mengikuti mutimmu ma sabaq, mengikuti dan mengikuti berarti ada yang diikuti ya. Tabi'un apa? Tabi'un ma sabaqa. Hmm. Tabi'un ma sabaqa mengikuti pada lafat sebelumnya, yang mana lafaz sebelumnya itu disebut sebagai apa, man'ut, atau kalau disebut naat itu kategori tabi, maka lafaz yang diikuti itu disebut matbu' seperti itu. Lalu tapi konteksnya naat berarti naat dan man'ut, naat ikut kepada man'ut. Nah, mutimun yang menyempurnakan biwasmihi dengan menyebut sifatnya man'ut, wasmima bihi talaq, atau sifat dari lafat yang berhubungan dengan man'ut, atau sifat dari lafat yang berhubungan dengan man'ut. Itu naat ya secara definisi. Jadi di sini Ibnu Malik mendefinisikan bahwa naat itu adalah apa? Lafat yang i'rabnya mengikuti pada man'utnya secara i'rab. Dan naat ini definisinya apa? Lafat yang i'rabnya mengikuti man'ut yang menyempurnakan man'ut dengan menyebutkan apa? Sifatnya man'ut maksudnya, atau sifat lafat yang berhubungan dengan man'ut. Sehingga kalau disebut apa namanya tadi, menyempurnakan man'ut dengan menyebutkan sifatnya, maka ini disebut dengan naat hakiki. Jadi pembagiannya ada naat hakiki dan ada naat sababi. Yang sababi yang seperti apa? Yang disebutkan kedua tadi, yaitu menyempurnakan atau menyebutkan lafat yang berhubungan dengan eh, ya sifat ya, menyebutkan sifat dari lafat yang berhubungan dengan man'ut, menyebutkan sifat dari lafat yang berhubungan dengan man'ut, itu yang sababi. Kalau hakiki kan langsung menyebutkan sifatnya man'ut, menyebutkan sifat man'ut. Kalau sababi menyebutkan sifat dari lafat yang berhubungan dengan man'ut. Kita kasih contoh. Contoh semisal Ja'a rajulun karimun di situ. Ja'a rajulun karimun. Telah datang rajulun karimun. Eh, apa nama karimun berarti lelaki yang mulia. Ra'aitu imro'atan jamilatan, misal seperti itu. Jadi itu mengikuti secara i'rabnya ikut. Nah, ini namanya naat hakiki. Kalau naat yang sababi, contohnya ja'a, di sini contohnya tidak disebutkan nih. Ja'a zaitun misal, ja'a rojulun gitu aja. Ja'a rojulun qaimun abuhu. Qaimun abuhu. Qaimun abuhu. Yang disifati apa? Lafat yang berhubungan dengan man'ut, ya, yaitu abuhu. Yang berdiri itu adalah ayahnya rojul, ayahnya lelaki. Itulah namanya naat sababi. Jadi ini apa namanya faedah atau tujuan-tujuannya, tujuan dari disebut naat itu apa saja? Pertama taudih, taksis, madah, dzam, tarahum, taukid. Nah, ini tidak dijelaskan nazam tadi ya. Baik, kita lanjut. Wa- Wal yu'ta fi ta'rifi wa tankiri ma lima tala kamrur biqaumin kurama wa huwa lada tauhidi wa tadhkiri au siwahuma kal fi'li faqfu maqafau. Nah, wal yu'ta fi ta'rifi wa tankiri ma lima tala kamrur biqaumin kurama. Naat itu harus mengikuti pada manfaatnya
Dalam hal apa? Fit ta'rifi wa tangkiri. Dalam hal ma'rifat nakirah dan ma'rifat dan nakirahnya. Terus wa huwa la tauhid wa tadhkiri au siwahuma. Na'at itu juga dalam mufrad dan mudzakarnya atau selain keduanya, maksudnya au siwahuma, selain keduanya, selain eh, tauhid, selain mufrad berarti jamak, tasniyah, jamak muannas, jamak mufrad, tasniyah, jamak. Wa tadhkiri, muannas atau mudzakarnya, kal fi'li faqfu ma qafau. Seperti itu, seperti fi'il. Maka faqfu ma qafau. Ikutkanlah apa yang diikuti oleh para ulama nahwu. Nah, di sini ingin menjelaskan bahwa na'at itu mengikuti man'utnya dalam hal nakirah makrifat pertama. Pertama, mengikuti dalam hal ma'rifat nakirahnya. Oh, ini kita bahas yang urut sesuai skema ini aja. Harus mengikuti mutobaqah, sesuai antara na'at dan ma'ud dalam hal pertama i'rab. Eh, Rofa, nasab, jer. Ketika man'utnya rofa, maka naatnya harus ikut rofa. Ketika nasab, maka harus sama-sama nasab. Contohnya di sini yang jer. Umrur biqaumin kurama. Kurama itu naat. Man'utnya kaum, kaumin. Kaumin dibaca jer. Maka kuroma'a juga dibaca jer. Nah, itulah ikut dalam hal i'rabnya. Mutabaqatun na'til man'ut fil i'rab. Yang kedua, at-ta'rif. Kalau man'utnya nakiroh, maka dia ikut nakiroh, naat itu. Kalau man'utnya ma'rifat, dia juga ikut ma'rifat. Contohnya maratu bil bani nasalihina. Kita bandingkan dengan bikaumin kuroma'a. Kuroma itu nakiroh karena man'utnya juga nakiroh. Jadi sama nakirohnya. Eh, Banin, al-banin, as-solihin. Di sini ada alnya, man'utnya. Al itu menunjukkan arti ma'rifat. Maka sifatnya atau naatnya itu harus juga ma'rifat. Sehingga ada kata as-solihin, al-ma'rifat juga. Terus dalam hal tadkir, ya, tadkir. Tadkir itu sama dalam hal dia mudzakkar dan muannasnya. Itu mudzakkar muannas. Hindatu nisaun hasanatun. Nah, seperti itu. Ini muannas ya. Terus dalam hal ifrad, mufrad musanna jama'. Ishtaraitu kutuban katsiratan. Di sini ada kutuban katsiratan jama'. Maka disifati dengan di sini disebut muannas ya, muannas karena kullu jam'in muannasun. Jadi sesuai dengan man'utnya. Jadi di sini harus sesuai kalau dalam sebutannya dalam hal sesuai dalam 5 dari 10. 5 dari 10. 4 4 dari 10 perkara. Hmm. Tentang i'rab, ta'arif, tadzkir, mufrad. Kalau dijumlah semua ini ada 10 kan? Rafa, nasab, jar, nakirah, ma'rifah, mudzakkar, muannas, mufrad, mutsanna, jama'. Nah, kalau mutobakohnya naat man'utit, kalau itu yang hakiki ada 4 itu. 4 dari 10 perkara. Kalau nasababi itu mutobakohnya eh, isnaini min khamsah. Nah, kalau mutobakoh naat man'ut yang naat hakiki itu mutobakoh fi arba'ah min asyrah. Fi arba'ah min asyrah. I'rab fi arba'ah. Ada 4 tadi, 4 perkara yang jumlahnya kalau total ada 10. Terus kalau sababi itu cuma 2 saja, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 dalam hal i'rab dan dalam hal ta'rif yang jumlahnya ada 5 sehingga disebut fitnah ini minal khamsah. Fitnah ini min khamsah. Kita lanjut. Wa na'atu bi jumlatin
eh maaf, ini apa dulu? Wan'ad bi mustaqin. Ya. Wan'ad bi mustaqin ka bin wadharib wa shibihi kadza wadhi wal muntasib. Nah, naat itu harus terdiri dari isim mustaq atau lafadz yang menyerupainya. Di mustaqin wa shibihi. Kalau yang mustaq contohnya bin wa dharib. Nah, terus kalau shibinya mau apa namanya yang serupa dengan apa? Dengan mustaq itu seperti the, wal muntasib. Isim isyarah the dan lafadz du eh, dan juga wal muntasib isim yang dinisbatkan kepada sesuatu. Du itu berarti bermakna sahib ya. Kita lihat dalam apa skema itu bahwa naat itu sigatnya ada mustaq, ada muawwal bi mustaq. Mustaq contohnya ismul fa'il, ja'a tilmidu an-najihu. Ismul maf'ul ada eh, halna al-mau'id al-madrub. As-sifah al-musyabihah ra'aitu al-jundiyya asy-syuja'a. Nah, amsilatul mubalaghah. Contohnya kana ustadzan allamatan. Af'alut tafdhil sirtu ala tariqil aqwami. Nah, ini yang mustaq ya, ada 5 ini. Terus kemudian ada muawwal bil mustaq yang kita sebut dalam nazam tadi syibhul mustaq gitu ya. Yang serupa dengan mustaq. Ini ada masdar anta rajulun adlun. Terus ismul isyarah akrim khalidan hadza. Ismul mausul ja'at tilmidhu alladhi ijtahada. Ismul adad ishtaraitu kutuban arba'ah. Al-ismul mansub dhahabtu ila al-biladi syarqiyati. Al-ismul jamid ra'aitu rajulan asadan. Ada yang dhu ya. Dhu itu jadi ismul mansub di sini pakai ya nisbah ya. Ya nisbah ilal biladi syarqiyah. Yang ini disebut dalam nazam wal muntasib itu ya ini. Ilal biladi syarqiyati. Al-ismul jamid ra'aitu rajulan asadan. Dhu yang maknanya sahib. Hada bahithun dhu ilmin. Ini seorang peneliti yang berilmu. Yang sahibu ilmin. Yang mempunyai ilmu. Ada ma ayun kulun. Anta fanniyun. Anta fatan. Ayyu fatan. Nah, ini tentang mustaq ya. Mustaq naat yang harus mustaq dan juga syibul mustaq atau istilahnya tadi muawal bil mustaq. Wa na'atu bi jumlatin munakara fa utiyat ma utiyat khabara. Para ulama membuat naat itu bi jumlatin munakara berupa jumlah dari man'ut yang nakiro. Fa'utiyat ma'utiyat khobaro. Dan kemudian jumlah itu fa'utiyat diberikan apa? Hukum ma'utiyat khobaro. Hukum yang diberikan pada jumlah yang dijadikan sebagai khobar. Sudah sebagai khobar. Di sini eh, kita lihat wana itu bijumlatin munakar. Ja'a rajulun qama abuhu. Nah, ini jumlahnya ja'a rajulun abuhu ya. Ja'a rajulun. Ini qama abuhu ini naat dari rajulun. Rajulun itu nakirah. Nah, jumlah itu kan ada fi'liyah, ada ismiyah, ada bahkan syibih jumlah. Syibih jumlah. Kita lihat ja'arujulun qama abuhu. Nah, ini syaratnya harus ada domir ya, ada domir. Qama abuhu. Jadi ada yang menghubungkan, robitnya ada. Ar-rajulu maridun ala ala
Ghulamuhu ya. Ghulamuhu yahmiluhu. Ini yang ismiyah. Kalau tadi yang fi'liyah qama abuhu, kalau di sini yang fi'liyah tadi, yang ismiyah ghulamuhu yahmiluhu. Ada seorang laki-laki maridun itu sakit yang ghulamuhu yahmiluhu yang digendong oleh pembantunya atau yang digendong oleh pemuda. Syubu jumlatin na'tiyah. Contohnya ra'aitu rajulan amamad dari. Ay kainun huwa amamad dari. Kain amamad dari. Jumlah na'tiyah fi'liyah. Contohnya itu kitaban al-waraqu na'imun. Al-waraqu na'imun ay waraqahu na'imun. Al-waraqu na'imun waraquhu. Baik. Wa min huna iqa dzati talabi wa in atas fal qawla admir tusibi. Nah, wa huna tidak diperbolehkan. Nah, ini cegahlah maksudnya tidak diperbolehkan berupa jumlah dzati talab. Jumlah yang makna tolabi. Tolab sebagai apa? Sebagai naat. Wa in atas fal qawla admir tusibi. Tapi kalau seandainya dohir secara dohir itu kelihatan ada jumlah tolabiyahnya. Tolab itu ya permintaan baik itu untuk melakukan atau meninggalkan. Berarti itu ada amar, ada nahi. Kalau syibu amar nahi gitu. Terus kemudian bagaimana kalau secara dohir ternyata ada apa namanya tolabnya, ada jumlah tolabiyahnya, maka fal qaula admir tusibi, maka harus ditakwil dengan mentakdirkan lafadz yang tercetak dari masdar qaul. Fal qaula admir tusibi, yang hakikatnya lafadz tersebut itulah yang menjadi naat qaul itu. Nah, gini. Jadi jumlah atau kalam itu kan ada eh, jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah. Insya'iyah. Kalau khobariyah ya biasa itu yang fiil fa'il, fiil fa'il maf'ul, fiil fa'il atau fiil fa'il maf'ul. Kalau yang ya khobariyah ada juga yang mubtada khobar, itu khobariyah. Ada yang insya'iyah, insya'i itu ada insya' tolabi, ada insya' ghairu tolabi. Nah, ini yang kita bahas adalah yang tolabi ya, yang tolabi. Kita contohkan, ada ja'u bimazqin hal ra'aita dzi'ba qad. Hal ra'aita dzi'ba qad. Nah, di sini ada bimazqin, bimazqin. Ja'u bimadzqin. Bimadzqin ini susunannya jar majrur. Ya, ja'u bimadzqin. Tempatnya apa? Sebenarnya jar majrur. Jadi dia dibaca jar madzqin. Terus kemudian ada setelahnya yang menjadi naat itu yang mana? Oh, setelah ini ada jumlah insya'iyah yang mana insya'iyahnya yang berupa tolabinya adalah berupa istifham. Istifham kan termasuk tolab juga ya. Ayat tolabul faham, tolabul jawab, tolabul faham. Ya. Yaitu hal. Terus ra'aita adz-dzi'ba qattu. Nah, ini ada istifham. Maka ini kata Ibnu Malik tadi wa in atat fal qaula admir tusibi, maka kira-kirakanlah apa lafat qaul sehingga yang menjadi naat yang mana, jadi sesuatu yang tersimpan yaitu makulin fihi yang dikatakan di dalamnya hal ra'aita dzi'ba qat. Nah, hal ra'aita dzi'ba qattu ini menjadi apa makulul qaul,
Kalau maqulul qaul berarti dia mahalnya mahal nasab. Nah, mahalnya mahal nasab. Hal ra'aita adz-dzi'ba qad menjadi maqulul qaul, mahal nasab. Nah, terus yang naat yang mana ya? Qaul yang disimpan tadi itu naatnya fi mahallil jari gitu. Jadi memang agak agak jelimet kalau dia menyimpan gitu ya. Jadi mestinya memang nggak ada yang namanya eh, naat itu berupa jumlah insya'iyah tolabiyah. Jumlah jumlah tolabiyah nggak ada. Baik itu berupa apa? Amar, nahi, istifham. Nah, kita lanjut. Wana'atu bimasdarin katsira faltazamul ifrada wa tadhkira. Kalau sekarang master bagaimana? Master itu, kalau master itu mereka memakai naat itu banyak sekali. Katsiron. Faltazamul ifrad wa tadhkira dan iltazamul ifrad wa tadhkira yang dijadikan naat dan lafat itu selalu apa? Dibentuk apa? Ifrad wa tadhkira. Sama-sama sama-sama dalam ifrad dan sama-sama dalam tadhkir sebagaimana kita sebutkan tadi ya. Faltazamul ifrad wa tadhkira. Dibentuk mufrad dan mudzakkar. Faltazamul ifrad. Selalu dibentuk mufrad dan mudzakkar. Jadi contohnya kita lihat naat mufrad, naat mufrad. Yang nakirah, maratu birajulin adlin, ja'a rajulun thiqatun, ra'aitu nisa'an sidqan, qama nizamun radiyan. Nah, ini contoh mudah ya. Terus kita lanjut. Wa na'tu ghairi wahidin idza ikhtalaf fa'atifan farriqhu fa'atifan farriqula idza talaf. Mas naat ya wa na'tu ghairi wahidin ini idza ikhtalaf naat naat dari man'ut yang ghairi wahidin yang bukan mufrad artinya ya dari man'utnya itu berupa tasnih atau jamak maksudnya seperti itu. Itu yang disebut tapi ghairi wahidin. Kita jangan sampai terkecoh dengan bentuknya nazam. Ini maksudnya ghairu wahidin itu adalah tasniyah jamak. Kalau man'utnya itu tasniyah jamak, apabila idzahtalafa ketika apabila sifatnya itu tidak sama, ikhtalafa, naatnya itu tidak sama, maka fa'atifan farriqhu. Maka wajib dipisah dengan huruf atof. Idza talaf apabila sifat-sifatnya itu sama maka la idza talaf. Kalau kalau sama idza talaf la. Idza talafa fala maksudnya seperti itu ya. Apabila sifat-sifatnya itu sama dalam hal tasniyah jamaknya, dalam hal mufrad tasniyah jamak, maka tidak dipisah. La yufarraq, la yufarraq. Tidak dipisah dengan huruf atof. Akan tapi apa? Berarti ya ditasniahkan dan atau dijamakkan gitu aja. Kita lihat. Nah, Ja'a Zaidun wa dhaba Khalidun al-alimaini. Al-alimaini ya. Oh, ini bi khilafin fi. Oh, kita lihat an-na'tu mukhtalif. Ini tentang mukhtalif ini beda. Beda ini nadam kedua. Oh, kita baca dulu. Eh, wa na'ta ma'mulai wahidi ma'na wa amalin ati bi ghairi istisna. Naat dari dua man'ut yang menjadi ma'mul dari dua amil. Wahidai makna dari umal yang
wahidai makna wa amalin atbi bi ghairi istisna. Ah, atbi bi ghairi istisna. Astaga. Naat dari man'ut, naat dari man'ut yang ma'mulai wahidai makna. Dari dua man'ut yang menjadi ma'mul. Nah, dari dua amil yang man'utnya eh, wahidai makna. Maknanya sama, maksudnya i'rabanya sama. Wa amalin atbi maknan wa amal. Wahidai maknan wa amal. Nah, i'rabnya sama. Maknanya secara makna maksudnya eh, wahidai makna ya. Wahidai makna. Makna berarti secara tadi ya termasuk dia muannas mudzakarnya ya. Atsbi bi ghairi istisna, tidak boleh diikutkan dengan atbi bi ghairi istisna. Ikutkanlah bi ghairi istisna dengan selain istisna. Maksudnya dia tidak boleh di, dipisah ya kan. Tidak boleh dikotok, dipisah oleh istisna. Tidak boleh dikotok gitu aja. Tidak boleh dipisah. Harus kalau dipisah berarti i'rabnya tidak ikut pada man'ut. Kita lihat aja di dalam man'ut ya. Dalam apa? Ta'addudul man'ut. Dalam contoh dalam skema ini bahwa di situ ada an-na'tu ghairu mutafarriq. An-na'tu mutahid. Misal maratu bi rajulaini karimaini. Terus kalau mukhtalif bagaimana? Maratu bizaidaini al-karimi wal bakhili. Nah, maka diikutkan seperti itu. Terus kalau al-man'ut yang mutafarrik, bagaimana? An-na'atnya mutahid. Contohnya dhahaba Zaidun wa Khalidun al-alimani. Tapi kalau yang berbeda bagaimana? Qara'tu kutuban wa suhufan hurratan mukhtaratan. Qara'tu kutuban mukhtaratan wa suhufan hurratan. Terus al-manu bi khilafin fi al-fadhihi ja'a Zaidun wa dhahaba Khalidun al-alimaini. Jadi ini dibaca al-alimaini, al-alimaini. Karena satunya Zaid, satunya Khalid. Kita lihat di ini aja keterangan yang ada di bawahnya. Al-aslu fil na'ti ayat al-man'ut fi halatil i'rab fi la wa yajuzu ayat ta'atta kullu minha 'ala nahwi ta'ati. Man'ut wahid terus naatnya muta'addid. Kalau naatnya man'utnya satu, naatnya banyak, wallahu khaliqul bari'ul musawwir. Ini bisa ya seperti itu. Terus man'ut muta'addid wa na'tu wahid. Sakhara alim sab'a alayhi wa thamanata ayyam nusuma. Al-man'ut muta'addid wa na'tu muta'addid. Nah, man'ut dan na'atnya muta'addid. Bagaimana? Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Nah, itu. Terus kemudian ini ada tadi yang dijelaskan di atas tadi tentang man'ut yang nu'ut naat-naatnya eh, sama dalam lafaz dan maknanya. Dan seterusnya. Kita lanjut. Wa innu'utun kathurat wa qatalat muftaqiran li dzikrihinna utbi'at. Apabila satu man'ut memiliki banyak naat, nu'utun kathurat wa qatalat muftaqiran li dzikrihinna utbi'at. Maka eh, wa qatalat muftaqiran ya. Dan apa namanya nu'ut naat-naat tadi itu muftaqiran membutuhkan membutuhkan atau menyebutkan semua lidzikrihin na'ut bi'at. Maka semua naat harus disebutkan. Nah, maka semua naat harus diikutkan ya, lidzikrihinna. Talat lidzikrihinna utbiat. Maka harus diikutkan pada man'ut. Nah, gitu aja.
Utsbiat ini jawabnya in ya. Wa in nu'tun nu'tiyadrot wa qatalat muftakiran lidikrihinna utsbiat. Maka harus diikutkan pada man'ut dalam segi apa? Dalam segi i'rabnya. Martu bi Zaidin al-faqihi asy-syairi al-katibi. Nah, ini harus diikutkan. Banyak dia. Kita lanjut. Waqta awid bi ayyakun muayyana biduniha au ba'diha qta mu'lina. Apabila man'ut ya itu memiliki banyak man'ut, banyak naat, iyakun muayyanan biduniha. Jika sudah jelas tanpa harus menyebutkan keseluruhan naat au ba'diha atau sebagiannya tanpa menyebutkan keseluruhan, maka ikto awid sbi'. Maka naat itu boleh tiga wajah. Boleh tiga wajah. Pertama ikto awid sbi'. Pertama ikto, dikotok semua. Dikotok semua. Terus yang kedua diitsba'kan semua. Kemudian yang ketiga eh, au ba'dihaq to' mu'lina, diisi bagi diitbakkan sebagian sebagian diitbakkan dan sebagian juga dikotok. Ya, seperti itu. Nah, di sini perlu keterangan bahwa jika satu man'ut memiliki banyak naat itu keadaannya ada dua berarti. Apabila maksudnya tidak bisa eh, jelas kecuali dengan menyebutkan semua naat, maka seluruh naat wajib itba, wajib diterkib sebagai naat yang i'rabnya mengikuti pada man'ut. Karena menempati sesuatu yang satu. Ya. Nah, contohnya, marartu bi Zaidin al al-karim. Al-karim huwal al saya kasih contoh yang baru, yang satu beda aja. Misal marartu bi Zaidin, misal at-tajiri, al-faqihi, al-katibi. Nah, al-katibi. Nah, ini terjadi. Jadi tadi kan harus itba ya, harus itba karena menempati sesuatu yang satu. Ini terjadi misalnya ya, misalnya nama Zaid itu ada empat. Yang satu seorang pedagang dan juga penulis. Yang kedua pedagang dan ahli fikih. Yang ketiga ahli fikih dan penulis. Yang keempat ya, yang keempat seperti contoh. Nah, yang seperti contoh maksudnya dia ya pedagang, ya fakih, dan juga al-katibi seorang penulis. Sehingga dari empat orang itu yang disebutkan adalah yang terakhir yang dimaksud itu, yaitu Zaidin At-Tajiri Al-Faqih Al-Katibi yang komplit. Nggak cuma hanya pedagang saja, pedagang dan penulis saja tidak, atau pedagang dan ahli fikih saja tidak, tapi ya pedagang, ya ahli fikih dan juga al-katib penulis. Jadi marartu bi Zaidin at-tajiri al-faqihi al-katibi. Jadi semisal maksudnya itu tidak bisa jelas kecuali dengan menyebutkan semua naat, maka seluruh naat itu harus disebutkan, harus itba ditarkib sebagai naat yang i'rabnya mengikuti pada man'ut semua. Jadi meskipun at-tajiri atau apa man'utnya naatnya kepada man'ut Zaid, man'utnya Zaid. Al-Faqih juga Zaid, Al-Katibi juga Zaid man'utnya. Jadi diikutkan semua, diikutkan dalam i'rabnya. Terus itu yang pertama. Terus kondisi kedua, apabila maksud dari man'ut itu sudah jelas,
dengan tadi kan tidak bisa jelas kecuali dengan menyebutkan semua naat, ya. Tapi kalau seandainya man'utnya itu sudah jelas tanpa menyebutkan semua naat, seluruh naat tadi yang ada banyak tadi, maka naat-naat itu boleh tiga wajah. Pertama diidba'kan semua, diidba'kan semua. Berarti contoh boleh dibaca semisal marartu bi Zaidin al-Karimi, apalagi semisal adz-dzarifi al-aqili, seperti itu. Itu boleh disebut semua. Tapi boleh juga dikotok semua. Maksudnya diputus, diputus dari mengikuti man'ut dengan cara apa? Dengan dibaca rofa, mentakdirkan mutada atau dibaca nasab dengan mentakdirkan fiil. Bisa dibaca menjadi rofa atau bisa dibaca menjadi nasab, mentakdirkan fiil. Berarti dia menjadi maf'ul, ya. Contohnya maratu bi Zaidin al-karimu adz-dzarifu al-aqilu. Jadi kira-kira ini dikotok semua. Huwa al-karimu. Huwa adz-dzarifu, huwa al-aqilu atau huwa al-karimu adz-dzarifu al-aqilu, seperti itu. Ini makanya boleh seperti itu. Itu semisal apa? Man'utnya itu sudah jelas tanpa menyebutkan keseluruhan naat. Karena yang dikehendaki ya sudah Zaid itu cuma satu itu. Entah itu disifati hanya dengan karim saja, dengan dzarif saja, atau dengan akil saja, itu sudah maklum, sudah dimengerti bahwa yang dikehendaki adalah Zaid ini, tidak ada Zaid yang lain. Beda yang kasusnya yang pertama tadi kan ada 4 Zaid, maka harus disifati, sifatnya harus ditantangkan semua untuk membedakan antara Zaid yang disebut dengan Zaid yang tidak dikehendaki eh, dalam jumlah tersebut, ya. Terus kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, tadi kan ada 3 wajah. Wajah ketiga apa? Sebagian dibaca idba, sebagian yang lain dikotok. Itu boleh seperti itu. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah yang idba harus didahulukan. Nah, yang idba harus didahulukan. Contohnya, marartu bi Zaidin al-karimi, semisal adz-dzarifal aqila atau adz-dzariful aqilu. Kalau adz-dzariful aqilu berarti menjadi susunan mubtada khabar, huwa adz-dzarifu al-aqilu. Seperti itu. Jadi marartu bi Zaidin al-karimi. Al-karimi menjadi itba. Kemudian adz-dzariful aqilu itu menjadi apa namanya? Kotok, ya, kotok. Yakni mengira-ngirakan huwa adz-dzariful aqilu. Atau bisa juga dibaca adz-dzarifal aqila. Marartu bi Zaidin al-karimi adz-dzarifal aqila. Adz-dzarifal aqila. A'ni. Jadi yang dikira-kirakan kalau mentakdirkan fi'il itu a'ni adz-dzarifa al-aqila. Yang saya kehendaki adalah Zaid yang al-dzarif, al-aqil, yang berakal. Kita lanjut. Oh, tadi baru nanti pertama tadi, ya. Watka memang bitunya obat dia kamu lena. Warfa bi awing sibin qata tamut mara mubtada'an aw nasiban la yadhhara. Naat yang dikotok, ya, itu bisa dibaca rofa dengan ditarkib sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, dan bisa wangsib, dan bisa juga dibaca nasab sebagai apa? Sebagai nasiban la yudhar, maf'ul bih dari fi'il yang la yudhara, yang tidak ditambahkan, maksudnya fi'il yang disimpan. Fi'il yang disimpan itu takdirnya apa? Kira-kiranya adalah yakni, yakni kan fi'il mudhari', ya, yakni. Seperti contohnya yakni adz-dzarifa, yakni al-aqila, seperti tadi. Wa ma minal man'uti wan na'ti aqil uqil yajuzu hadfahu wa fin na'ti yaqil yajuzu hadfuhu wa fin na'ti yaqil. Na'at dan man'ut yang sudah ukila, yang sudah diketahui karena adanya satu korinah, ya, karena adanya satu korinah, sebuah ciri-ciri atau sesuatu yang korinah,
tanda-tanda kalau dia boleh eh, diketahui itu boleh dibuang ya. Ya juzu hadfu boleh dibuang. Naat man'ut yang sudah diketahui itu boleh dibuang. Tetapi wafin na'ti yakil. Tetapi kalau pembuangan naat itu hukumnya sedikit terjadi. Artinya kolil ya. Ya kolil itu sedikit terjadi. Itu. Jadi ini membahas tentang pembuangan amil, pembuangan amil, pembuangan dan pembuangan man'ut, pembuangan man'ut. Nah, man'ut yang sudah diketahui itu boleh dibuang. Eh, Kita lihat naat man'ut, audhu'ul man'ut wa na'at mahdhuf, sababul hadf. Sababul hadf itu sebab dibuangnya apa? Syuhratun na'at. Karena sudah terkenal, sudah syuhroh, sudah diketahui. Kalau bahasanya Ibnu Aqil itu ukil, ukil. Syuhroh. Contohnya Ja'a al-Faris, Ja'a al-Faris. Ini man'utnya dibuang. Ai ar-rajulul faris. Terus man'ut berupa masdar mubayyin. Apa ini? Asgha itu ayyu isgha'in. Asgha itu ayyu isgha'in. Ay isgha'an ayyu isgha'in. Jadi dari man'ut berupa masdar mubayyin. Itu semua boleh ya. Intinya ini hukumnya boleh dan juga kalau naat, kalau yang dibuang itu naat itu yang sedikit ya, hukumnya sedikit terjadi. Hukumnya sedikit terjadi. Kita lihat contohnya ada yang naatnya dibuang. Contohnya ja'a bil haqqi. Nah, ai bil haqqil mubin. Al mubin ini jarang juga ya. Jadi ada korinah yang menunjukkan bahwa ada naat yang dibuang. Nah, korinahnya apa? Ya ini al haqqil mubin. Ini malah ada yang dua-duanya. Contohnya huwa ghairu muntijin, intajan mufidan. Dia itu nggak produktif. Ini. Ada itu tentang naat ya, naat dan man'ut. Kita lanjutkan taukid. Ini lumayan panjang ini keterangan tentang naat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah wa ma minal man'ut. Kita lanjutkan tentang taukid. Bin nafsi au bil ainil ismu ukida ma'a dhamirin tabaqal muakkidah. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita break sebentar sambil absen ya. Ternyata sudah 3:30, saya nggak ngelihat jam dari tadi. Absen dulu.
Baik, kita lanjut. بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طبق المؤكدا بالنفس أو بالعين الاسم أكدا أكدا الاسم بالنفس أو بالعين. Isim itu ditaukidi dengan lafadz nafs, ya, nafsun atau ainun. Ma'domirin tabaqal mu'akkada yang diidhofahkan kepada isim domir yang sesuai dengan mu'akkadnya. Mu'akkad itu isim yang ditaukidi. Wajma'huma bi af'ulin in tabi'a ma laysa wahidan takun muttabi'a. Ijma'huma, jamakkanlah lafadz nafsun dan lafadz ain tadi dengan mengikuti bi'af'ul, dengan mengikuti wazan af'ul. Nah, berarti kalau nafsun berarti angfus, kalau ainun berarti ayun, gitu tuh. Inta bi'ama laisa wahidan takun muttabi'ah. Jika muakatnya itu bukan berupa isim mufrad. Kalau bukan berupa isim mufrad berarti apa? Muakatnya. Muakatnya berupa tasniah dan jamak. Ini sangat jelas ya bahwa di sini kita breakdown dulu bahwa taukid itu ada taukid lafzi, ada taukid ma'nawi. Taukid kalau lafzi berarti memakai lafadznya ya kan, memakai lafadznya atau memakai muradifnya. Seperti contoh jalasa jalasa zaidun. Maka ini yang ditaukidi adalah lafadz jalasanya karena disebutkan berulang-ulang. Ja'a zaitun seperti itu. Itu namanya taukid lafzi. Kalau taukid maknawi ya ini tadi yang kita sebutkan tadi. Jadi ini kita bahas yang maknawi ini yang disebutkan ini. Taukid maknawi itu memakai lafadz ain dan nafas ya. Contohnya ja'a zaitun ainuhu wa zaitani ayunuhuma wa zaituna ayunuhum. Terus pakai nafsun, hindun nafsuhuma, ja'at hindun nafsuha, wal hindani anfusuhuma, wal hindatu anfusuhunna. Seperti itu. Wa kullani dzkur fi sumuli wa kilta jami'an bidhamiri musala. Sebutkanlah lafadz kul. Uzkur kulan. Fisyumuli untuk menunjukkan makna syumul. Wakilta. Kila, kilta, jami'an, jami. Jadi ada 4 ini. Kulun, kila, kilta, jami. Itu sebagai apa? Sebagai taukid maknawi yang menunjukkan arti syumul. Tercakupnya seluruh mu'akkad. Yaitu musolan bid domiri dengan musolan disambung dengan domir, maksudnya diidofahkan pada domir yang domir itu kembali kepada muakkad. Wastamalu aidan kakullin fa'ilah min fit taukidi lana filah gitu ya. Wastamalu aidan kakull fa'ilah min amma fit taukidi lana filah. Wastamalu ulama melakukan apa? Memakai ya kan? Juga memperlakukan lafadz yang ikut wazan fa'ilah. Seperti dilakukan seperti apa? Sebagaimana kul tadi. Di dalam apa? Di dalam taukid yang menunjukkan makna menyeluruh. Min amma fit taukidi. Menyeluruh atau syumul tadi. Min amma fit taukidi. Kalau sebutan sebelumnya adalah syumul. Min amma fit taukidi maksudnya menunjukkan makna menyeluruh sebagaimana kul. Dan lafadz ammah seperti lafadz amma fit taukidi mithl nafilah. Dan lafadz ammatun itu seperti lafadz nafilah. Maksudnya gimana? Nafilah itu mudzakkar dan muannas menggunakan ta. Nafilah itu muannas dan mudzakarnya memakai ta. Ammah juga seperti itu. Jadi di sini kita lihat taukid ma'nawi ada taukid nisbah, ada taukid syumul.
Nah, yang kita bahas ini syumulnya. Taukid nisbah kan sudah kita sebutkan tadi, kita bahas tadi di atas tadi. Sekarang yang syumul. Syumul itu ada yang mufrad dan jama', ada yang musanna saja. Yang musanna itu kila kilta. Kalau mufrad wal jama' ada kulun, ada jami'un, ada ammatun, seperti itu. Hmm. Baik, kita lanjut. Wa ba'da kullin akadu bi ajma'a jam'a ajma'ina thumma juma'a wa duna kullin qad yaji'u ajma'u jam'a'u ajma'una thumma juma'u. Nah, setelah mentaukiti lafadz kulun, mentaukid pakai lafadz kulun ya. Para ulama juga menambahkan taukid dengan lafadz apa? Ajma', jam'a, ajma'un, terus juma'u. Waduna kulin qad yaji wajma'u, dan terkadang juga lafadz ajma' jam'a ajma'una juma'u itu digunakan untuk mentaukidi tanpa didahului lafadz kul, kita lihat contohnya, ja'al jaisyu kulluhu wal firqatu kulluha wal mu'minuna kulluhum wal mu'minatu kulluhunna. Itu yang kullu. Yang jami'u, ada jami'unya. Ra'aitul jaisa jami'ahu wal firqata jami'aha wal mu'minun jami'ahu wal mu'minatu jami'ahunna. Yang maj'amah martu bil jaisi ammatihi wal firqati ammatiha wal mu'minina ammatihim wal mu'minati ammatihinna. Dan seterusnya sampai Jum'ah ya. Ja'al jaisu yang ada ajma'nya ya, yang ada jama'. Contohnya ja'al jaisu kulluhu ajma'. Wal firqatu kulluha jum'a wal mu'minuna kulluhum ajma'una wal mu'minatu kulluhunna juma'u. Seperti itu. Itu ada taukidnya ya, ada taukid yang berupa ajma' ya. Ajma', juma' dan saudara-saudara yang tadi. Wa yufi taukidu man kuring qabil wa an nuhatil basratil man usyamil wa agni bikil tafi musanna wakila an wazni fa'la'a wa wazni af'ala. Wa iyufit taukidu mangkuring kubil. Apabila mentaukidi isim nakiro itu berfaedah, maka diperbolehkan an nuhatil basratil man usyamil. Itu tadi mengikuti ulama Kufah boleh. Tapi kalau ulama Basrah bagaimana? Al-man'u syamil. Eh, nggak boleh secara mutlak, baik itu berfaedah ataupun tidak. Jadi wa yufit tauqitu mangkurin kubil. Mentaukiti isim nakiroh itu boleh, yang berfaedah itu boleh. Kalau ulama Basrah tidak memperbolehkan mentaukiti isim nakiroh secara mutlak, baik itu berfaedah atau tidak. Wa ghni bikil fi musanna wa kila wa an wazni fa'ala wa wazni fa'ala. Dan dicukupkan dengan mentaukiti lafaz yang tasniyah mudzakkar dengan lafaz kila. Kalau musanna pakai muannas pakai kilta. Tasniyah yang muannas pakai kilta. Dan tidak boleh mentaukitinya menggunakan tasniyah taukid yang memakai wazan, mengikuti wazan af'ul, fa'la. Seperti contoh ajma. Tadi ya, maksudnya di sini adalah ajma ya. Kan ini kilta kila kan juga sumul juga. Sumulnya kepada tasniyah tapi bukan kepada jama'. Sehingga di sini nggak boleh memakai yang tadi ajma, jum'a, jam'a, juma'u, atau dibentukkan jadi tasniyah ya, ajma jadi semisal ajma'ani, atau juma'a jadi juma'awani, jam'awani, dan seterusnya. Itu nggak bisa. Nah, sudah, ini ada skemanya. Jadi kalau Kufah membolehkan taukid nakirah, contohnya sumtu syahrun kullahu. Itu boleh kalau Kufah. Kalau Basrah nggak boleh itu, nggak boleh. Kita lanjut. Wa in tu'akid dhamir al muttasil bin nafsi wal aini faba' tal munfasil ani tudarrafi wa akadu bima siwahuma wal qaidu la yultazama.
Wa in taukidi dhamirul muttasil, apabila engkau mentaukidkan dhamir muttasil, atau apabila dhamir muttasil mahal rafa itu ditaukidi dengan lafat bin nafsi wal aini, dengan lafat nafs dan ain, fa ba'dal munfasil, maka harus dipisah dengan apa? Dhamir munfasil. Nah, contohnya umu antum anfusukum. Nah, ini domir umu antum anfusukum. Sedangkan ana itu dzarrafi wa akadu bima siwa huma wal qaidu ya. Nah, ini ada ini ya, ada sambungannya di sini. Sedangkan apabila domir, ya, sedangkan apabila domir mutasil mahal rofa, ya, dzarrafi wa akadu bima siwa huma wal qaidu la yultazama, ditaukidi dengan selain siwahuma, selain nafsun ainun atau domir mutasil itu tidak mahal rofa, ya, maka wal kaidu la yultazam, maka tidak harus dipisah dengan domir munfasil. Harus di ini domir mutasilnya kumu kulluhum, qamu kulluhum, qamu kulluhum. Domir mutasil kumu antum anfusukum. Ini ditaukidi dengan, bentar. Oke. Nah, yang pertama ini kan boleh tidak ada, itu tidak dipisah dengan domir munfasil karena memang sudah tidak ada keserupaan. Nah, contohnya qamu kulluhum atau marotubika nafsika, maraituka nafsaka ainaka, dan seterusnya. Nah, terus tidak diwajibkan dipisah dengan domir munfasil, baik yang mahal rafa, nasab atau nafal jar, karena sudah tidak ada keserupaan. Ya, contohnya ini qamu kullukum atau ra'aitukum kullukum. Qumu kullukum, misal qumu kullukum. Kalau ada keserupaan tadi, maka harus dipisah ya. Kita lanjut. Wa ma minat taukidi wa ma minat taukidi lafdziyun yaji mukarraran ka qaulika druji. Taukid lafzi, yaitu taukid ini bahas tadi sudah maknawi ya. Sekarang taukid lafzi. Taukid lafzi itu taukid dengan cara mengulangi lafadznya muakkad. Contohnya udruji druji. Udruji. Nah, ini diulang-ulang seperti yang saya contohkan di awal ya. Ini isim dohir semisal ya tadi. Kalau tadi fi'il ya, udruji. Kalau yang isim dohir asyamsu amul ard. Ya, kita lanjut. Nadum selanjutnya apa ini? Wala tu'id lafdhu dhamiri muttasil illa ma'al lafdzil ladzi bi wusil. Jangan mengulang lafadznya dhamir muttasil kecuali bersamaan dengan lafadz yang lafadz itu bertemu dengan domir tersebut. Alladzi bihi wusil. Alladzi bihi wusil. Di terkait domir ini. Domir muttasil. Terus kita lanjut. Kadal hurufu ghairu ma tahassala bi jawabun kana am wa kabala. Begitu pula kalimat huruf selainnya, selain ghairu ma tahassala bi jawabun, selain huruf jawab. Apabila dibuat sebagai taukid lafzi, maka harus kadal huruf ghairu ma tahassal bi jawabun kana am wa kabala. Maka harus mengulangi bersamaan lafaz yang bertemu dengannya. Tidak diperbolehkan mengulangi kalimat hurufnya saja. Nah, diulang. Contohnya ya semisal diulang-ulang ya. Al alaisa alaisa aja
ala ja'a zaitun, ama ja'a zaitun. Misal dijawab bala. Kalau ingin diulang lagi, taukid lafzi berarti kan, bala bala, nggak bisa bala bala gitu aja. Tapi harus diulang. Bala bala ja'a zaitun. Nah, seperti itu. Terus wamut maru rafil ladzi qad infasal akid bi kula dhamir ini tasal dhamir rafa yang munfasil itu dapat digunakan mentaukiti semua dhamir muttasil. Dhamir rafa yang munfasil itu dapat digunakan mentaukiti semua dhamir muttasil, baik yang rafa, nasab atau jar. Hmm. Contohnya dhamir muttasil dhamir munfasil, dhamir rafa munfasil. Anti anta ya, anta zaitun. Ya. Maratu bihi huwa. Maratu bihi huwa. Maratu bihi huwa. Ya bisa itu seperti itu. Itu untuk mentaukiti eh, domir mutasil. Huwa kan munfasil. Bisa untuk mentaukiti hi. Hi padahal itu mahalnya adalah i'rabnya adalah i'rab jar. Baik, kita lanjut atof ya. Kalau kita selesai di atof, nanti besok langsung kita bahas atof nasak. Bismillah. Al-atfu imma bayanin aw nasak wal gharadul ana bayanu ma sabaq. Badul bayani tabi'un syibus sifah hakikatul qasibihi munkashifah. Atof itu ada dua, atof bayan sama atof nasak. Itu aja keterangan dari penadum pertama. Nah, atof nasak itu tujuan dalam bab ini, bentar. Kok atof nasak. Wal gharadul ana bayanu ma sabaq. Nah, dalam bab ini adalah membicarakan yang pertama yaitu bayan atau bayan. Fadul bayan tabi'un syibus sifah, hakikatul qasdi mungkasyifah. Atau bayan itu adalah tabi'un syibus sifah. Nah, tabi itu isim yang mengikuti lafaz sebelumnya ini tabi. Yang diikuti namanya madfu. Syibus sifah yang menyerupai sifat atau naat yang dibahas tadi ya. Di mana dia berfaedah menjelaskan apabila matbu'nya ma'rifah dan berfaedah mengkhususkan apabila matbu'nya nakiro. Seperti naat tadi. Hakikatul qasdi bi mungkasyifah. Yang hakikat dari perkara yang dimaksud itu akan menjadi jelas dengan adanya atof bayan. Kita kasih contoh. Qala al-maliku dabsyalim ini ya. Itu atof bayan, atof bayan. Ada atof nasak, kalau contoh nasak pakai huruf ya, pakai huruf atof. Contohnya ja'a zaidun wa khalidun. Itu ada atof huruf atofnya, itu atof nasak namanya. Jadi di sini faedah dari atof bayan sebagaimana disebutkan dalam nazam itu ada faedah taudih, ada faedah taksis, ada faedah apa lagi? Madhu, ada faedah taukid sebagaimana yang ada di dalam naat pembahasan naat. Fa'ulian hu min wifaqil awali ma min wifaqil awalin na'tu wali. Atau bayan itu harus mengikuti dan cocok pada mubayyan. Lafat yang dijelaskan ya, lafat yang dijelaskan. Jadi harus cocok pada mubayyannya. Dalam perkara apa? Dalam perkara yang diikuti oleh naat pada manfaat. Seperti bagaimana naat ikut pada manfaatnya kemarin ya. Artinya ada kalau naat kemarin ada naat yang tadi kita jelaskan ada naat hakiki, ada naat sababi ya kan. Ada naat hakiki, ada naat sababi. Seperti itu juga dalam hal ataf bayan. Terus faqat yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. Ataf bayan dan mubayyan terkadang keduanya sama-sama nakiro. Nah, terkadang juga memang keduanya itu berupa sama-sama isim ma'rifat. Itu kita kasih baca contoh aja lah. Nah, akal tu fakihatan tufahatan. Nah, akal tu fakihatan tufahatan. Aku memakan buah yaitu tufahah.
apel. Ini tufahah ataf pada fakihah. Sama-sama nakiro. I'rabnya juga sama. Mudzakkar muannats juga sama. Mufrad mutsanna jamaknya juga sama. Sama-sama mufradnya. Terus contoh lagi qalal maliku di dibsyalim. Hadzal khatimu lujainun ay fiddah. Qaumuna al-arabu rusulu hadarah. Ini atau bayan. Kita lanjut. Wasalihan libadaliyati yura fi ghairi nahwi ya ghulamu ya'mura. Setiap atof bayan itu harus pantas untuk bisa dijadikan badal. Solihan libadaliyah fi ghairi nahwi ya ghulamu ya'mura. Pada selain atau yang serupa dengan tarkib ya ghulamu ya'mura. Atof bayan berupa lafat yang mu'rab, mufrad, ma'rifat, mu'rab, dan mubayannya atau matbu'nya berupa munada. Ya gulamu. Ya gulamu. Jadi mubayannya ternyata ya gulam. Ini yang al-matbu' munada namanya. Matbu'nya munada, tabi'nya mufrad. Ya gulamu ya'muru. Ya gulamu ya'muru. Wa nahwu bisyri tabi'il bakri walaisa ayyubdala bil mardi. Nah, selain dari yang seperti apa? Bishri tabi'il bakri. Bishrin yang menjadi apa namanya? Yang mengikuti lafat al-bakri, al-bakri. Jadi atau bayanya tidak bersamaan dengan Bishrin tabi'il bakri. Atof bayannya tidak bersamaan dengan tapi mubayyannya itu bersamaan dengan eh, Jadi al-bakri itu mubayyan. Bishr itu adalah yang atofnya. Maka ya, dan yang diidhofakan pada isim sifat ya, yang bersamaan dengan walaysa ayyubadal bil mardi. Maka untuk dua contoh itu atof bayanya tidak diperbolehkan dijadikan badal. Atof bayanya tidak boleh dijadikan badal. Harus jadi atof bayan saja. Tidak bisa dijadikan badal. Gitu aja. Kita lanjut. Nah, ini kita sudah masuk bahas atfun nasak. Ya, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Wallahu alam bisawab. Baik, mari kita tutup. Semoga kita semua diberikan oleh Allah anugerah kesehatan, kelancaran rezeki dan juga kekuatan dohiran wa batinan sehingga bisa istiqomah untuk ibadah fi taatillah dan juga untuk belajar ilmu-ilmu Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyakum wa iyakum.